Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas Jay Izzes, sang primadona baru timnas Indonesia. Oleh Romeni konfirmasi sudah dihubungi PSSI, siap perkuat timnas Indonesia. 8 negara bisa dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 pekan ini. Adakah timnas Indonesia? Jay Izzes menjadi idola baru penggemar timnas Indonesia. Bek Venezia itu tampil impresif saat melakoni debutnya bersama skuad Garuda dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Dalam laga tersebut, Izzes tercatat mampu mencatatkan 2 tackle sukses, 2 sapuan, 3 intercept, 46 umpan sukses, dan 1 tembakan tepat sasaran. Ia juga dipercaya oleh Sintayong tampil penuh pada laga tersebut. Penampilan ciamik Jay mengundang decak kagum dari pencinta timnas Indonesia. Ia pun sudah mendapat panggilan kesayangan, Jayadi. Lucunya, pemain-pemain timnas Indonesia yang lain sudah mengetahui panggilan kocak tersebut. Ragnar Oratmangun memberikan komentar dalam unggahan di IG Jay Izzes, dengan caption, "Bang Jayadi." Setelah resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun lalu, Jay Izzes akhirnya mendapatkan kesempatan perdana membela tim Garuda. Pemain berusia 23 tahun tersebut tampil sejak menit awal ketika timnas Indonesia jumpa Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, malam waktu Indonesia Barat. Izzes berduet dengan Nathan Chu Aon di jantung pertahanan tim Garuda. Pemain bernama lengkap Jay Noah Izzes tersebut bermain solid dalam mengawal lini belakang timnas Indonesia. Jay Izzes beberapa kali mampu membuat pemain timnas Vietnam mati kutu. Satu di antara aksi Izzes dalam membendung serangan pemain timnas Vietnam viral di sosial media. Ketika itu, Vietnam memiliki kans untuk melakukan serangan balik pada babak kedua. Berawal dari situasi sepak pojok untuk timnas Indonesia, pemain timnas Vietnam sukses merebut bola dan langsung berlari cepat. Si kulit bundar kemudian dilepaskan jauh ke depan. Jay Izzes berhadapan 1 lawan 1 dengan penyerang Vietnam. Dengan tenang, Izzes berhasil mengontrol bola dan berhasil mengelabui pemain tersebut, yaitu viral di media sosial, menyenangkan. Seperti yang diketahui ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita dikenal secara masif, kata Jay Izzes di situs resmi PSSI. Kabar lain datang dari penyerang FC Utrecht. Oleh Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Voet Balprimur. "Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana," kata oleh Romeni mengutip dari channel YouTube Voet Balprimur, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, oleh Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Saat itu, oleh Romeni disampingi sang agen, pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau.
Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Oleh Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus. Terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ada sahabat saya Ragnar Oratmangun, begitu juga Maarten Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Itu sangat menarik dan sangat indah, ujar Oleh Romeni yang sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Hanya saja, Oleh Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata Oleh Romeni. Oleh Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emmen musim lalu, Oleh Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya, Oleh Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes. Sementara itu kabar lain juga datang dari 8 negara dapat dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027 pada pekan ini. Apakah ada timnas Indonesia di dalamnya? Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang juga sekaligus babak kualifikasi Piala Asia 2027 sudah merampungkan matchday ketiga. Setelah masing-masing tim melakoni 3 pertandingan, ada 8 negara yang selangkah lagi melaju ke babak selanjutnya, plus putaran final Piala Asia 2027. Mereka ialah Qatar, Grup A, Jepang, Grup B, Iran, Grup E, Uzbekistan, Grup E, Irak, Grup F, Arab Saudi, Grup G, Uni Emirat Arab, Grup H, dan Australia. Grup I, kemenangan di matchday keempat yang berlangsung pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 malam waktu Indonesia Barat hingga Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 dini hari waktu Indonesia Barat membuat mereka dipastikan takkan tergeser dari 2 besar. Sekadar diketahui, tim yang lolos ke babak selanjutnya merupakan tim yang finish di posisi 1 dan 2 grup A sampai grup I sejauh ini. Tim-tim yang disebutkan di atas tampil superior. Qatar, Jepang, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Australia menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Sementara itu, Iran dan Uzbekistan mengemas 7 angka dari 3 pertandingan. Sesuai jadwal, Qatar akan melawat ke markas Kuwait pekan ini. Selanjutnya, Jepang bertandang ke markas Korea Utara, Uzbekistan menjamu Hong Kong, Iran terbang ke Turkmenistan, Irak bersua Filipina di kandang lawan, Arab Saudi menantang Tajikistan, Uni Emirat Arab bentrok Yaman dan Australia menantang tuan rumah Lebanon. Lantas, bagaimana dengan timnas Indonesia? Skuad Garuda akan lolos otomatis ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika memenangkan 2 dari 3 laga sisa. 2 kemenangan yang dapat diburu timnas Indonesia ketika melawat ke markas Vietnam, tanggal 26 Maret tahun 2024, dan saat menjamu Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Jika sanggup mendapatkan tambahan 6 poin, timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027 bersama 17 negara lain.
Jika benar lolos, Timnas Indonesia semakin dekat ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia pun layak disebut naik level jika sanggup merealisasikannya. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.